Halo Sobat TGHL semuanya, selamat datang di podcast dengan tema Menjaga Kampus, mengejar mimpi cerita inspiratif dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di episode kali ini kita bakalan ngobrol bersama salah satu tenaga kerja pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura yang punya kisah luar biasa. Enggak cuma aktif bekerja di kampus, tapi juga sedang menempuh kuliah di program studi ekonomi Islam. Nah, yuk langsung aja ngobrol-ngobrol santai kepada narasumber. Nah nih Pak, sebelumnya apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Nah nih Pak, pertama-tama boleh dong Bapak perkenalkan diri dari nama lengkap, posisi, dan jabatan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Baik, sebelumnya terima kasih untuk presentator. Iya. Okay. Nama saya Heri Setiawan. Jadi jabatan saya sebagai Satpam atau tenaga keamanan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selain menjadi tenaga keamanan, juga saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Tanjung Pura juga di Fakultas Ekonomi, tepatnya di program Ilmu Ekonomi Islam. Lama bekerja sudah lebih kurang dari 10 tahunan. Wow. Dari 2015. Waduh, cukup lama juga ya Bapak bekerja di FEB nih, 10 tahun. Nah nih Pak, awal muala keputusan Bapak kuliah nih alasannya apa? Pertama-tama alasan itu dari ajakan teman sih, dari segi lingkungan. Iya. Oh, jadi sangat penting ya Pak, lingkungan itu dari teman ngajak Bapak, ayolah kuliah. Oh, jadi dari temen nih Bapak tergoyang hatinya untuk kuliah. Nah nih Pak, ada nggak sih dukungan dari seseorang, kayak dari keluarga? Kan tadi Bapak udah bilang dari teman juga, ada nggak Pak dukungan dari pihak keluarga gitu? Nggak ada sih, cuman saya minta cari pendukungan. Jadi saya kan udah keluarga juga. Iya. Jadi pertama-tama tuh saya bilang ke istri dulu kan, mau kuliah. Ya istri sih mengizinkan, asal ada biayanya gitu ya. Terus saya ke orang tua saya juga, ibu saya. Terus ibu juga mengizinkan, ya itu menambah saya semangat. Terus bertemu-temu dengan pendidik, dosen. Pasti dia menyarankan tetap kuliah, tetap belajar. Jadi kalau saya di kampung itu tidak ada dorongan apa-apa, tidak ada wah buat apa kuliah, banyak orang kuliah habis S1 juga pengangguran dibilang. Tapi kalau lingkungan ekonomi ini ya tetap kita termotivasi lah dengan apa yang disarankannya. Memang kuliah itu kayak belajar itu memang wajib lah. Wajib ya Pak. Dari alhamdulillahnya dari pihak keluarga Bapak sendiri ya, orang tua tuh dukung ya Pak. Ya. Alhamdulillahnya. Nah nih Pak, alasan Bapak memilih prodi ekonomi Islam nih kenapa? Hal yang menarik dari ekonomi Islam itu apa? Hal yang menarik sih, Iya. Kalau bisa bercerita tuh panjang sejarahnya. Boleh Jadi gitu. saya boleh ya cerita. Boleh. Jadi sejarahnya itu kan saya kan cuman tamatan SD kan. Jadi SMP sama SMA itu mengajar pakai C. Oke C ya. Jadi kalau basicnya mau cari seperti kuliah di jurusan lain seperti manajemen, akuntansi, dan program studi yang lainnya, itu agak keberatan bagi saya karena basic saya pun tidak ada sampai ke situ. Jadi kalau saya mengambil di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di program Ilmu Ekonomi Islam, kemungkinan saya itu ada basic sedikit lah, ada pengetahuan lah sedikit dari ekonomi Islam ini. Ya, jadi situlah saya bisa. Pak, jadi Bapak melihat kemampuan Bapak sendiri masuk ekonomi Islam ya. Nah terus Pak, di Bapak kan udah cukup lama 10 tahun kerja di FEB nih. Apa sih Pak pengalaman sulit yang berkesannya? Boleh diceritain? Pengalaman sulit yang bekerja atau di kuliah? Boleh sih Pak, pengalaman sulit dari Bapak kerja sambil kuliahnya. Pengalaman sulit itu banyak hal. Yang pertama itu pasti segi ekonomi, terus ada segi waktu, terus akademik.
cara Bapak untuk strateginya, motivasi untuk buat Bapak makin semangat tuh gimana Pak? Dalam menghadapi masalah-masalah yang Bapak hadapin. Motivasi yang saya, motivasi diri saya sendiri, itu saya harus buat motivasi buat anak-anak saya, biar saya bisa menyarankan dia sekolah lebih tinggi. Awalnya saya adalah sebagai contoh itu Pak. Sebagai contoh. Jadi harus, jadi pengalaman motivasi, jadi Bapak tuh kayak buat semangat diri sendiri sebagai contoh sebagai gitu contoh. Juga ya Pak. Oh iya. Nah nih Pak, ada nggak sih Pak cerita lucu, unik atau menyentuh selama menjalani peran ganda kuliah sambil kerja plus jadi kayak kepala rumah tangga nih Pak? Cerita lucu ada, pertama banyak, cuman nggak bisa ceritakan banyak ya. Yang paling berkesan banget sama Bapak nih? Iya. Jadi pertama saya memasuki kuliahnya, jadi perkenalan lah satu kelas nih kan. Anak-anak sekelas nih yang memanggil saya tuh kayak nama gitu Pak. Padahal nama kan lebih umur tuh lebih tua darinya, sampai 20 tahunan kan. Mereka kan ada tahun 2002, 2006 lahirnya, sekitar umur mereka tuh 20-an lah. Dengan saya masa itu udah 35. Kok dimanggil kadang manggil Heri kan, manggil nama itu kan. Setelah beberapa hari itu ada dosen tuh, Bapak kuliah juga. Jadi dia sudah tahu, dia tahu kan. Oh, Bapak kerjanya iya kata dia kan. Iya. Jadi dia berubah jadi manggil Bapak. Dia pertama dia lihat saya itu kayak saya umur 20-an kayaknya. Itu yang paling berkesan, kayak umur 20-an atau 17-an. Udah lama dia kayak nengok saya, udah tua Bapak gitu deh. Mungkin mereka di mahasiswa yang lain tuh dikira Bapak ini seumuran. Iya. Ternyata pas ada dosen yang baru loh Bapak kerja di sini, mereka baru tahu kalau misalnya Bapak tuh bukan seumuran dari mereka. Selalu ada ceritanya ya Pak. Nah, terus nih ada nggak sih Pak makna dan perubahan diri, arti pendidikan bagi Bapak? Kayak perubahan sikap gitu Pak. Iya. Pertama dari wawasan lebih luas, terus wawasan keterampilan teknis dan non teknis juga bisa didapatkan. Nah, terus ada kepercayaan diri tersendiri untuk mengambil tantangan, segala keputusan lah, itu yang bisa didapatkan. Oh ya, selama Bapak kayak kerja sambil kuliah juga selalu ada perubahan dalam diri Bapak sendiri, pelajaran yang diambil, cara pandangnya juga dari sebelumnya Bapak nih, kan pertama-tama kerja dulu ya Pak, terus ada diajak teman langsung kuliah, cara pandang Bapak berubah nggak Pak setelah dari kerja terus langsung ke kuliah lagi juga dilanjut? Iya, sama kayak gitu. Cara pandangnya. Nah, cara pandangnya. Nah, terus ada nggak Pak nilai-nilai kehidupan yang didapat selama kuliah? Nilai-nilai kehidupan itu seperti kayak apa? Nilai-nilai kehidupan didapatkan seperti integritas lah. Integritas. Nah Pak, harapan dan pesan Bapak nih apa untuk kayak mahasiswa yang lain biar kayak kuat kayak Bapak, kayak kerja sambil kuliah gini? Pesan untuk saya, untuk mahasiswa, itu gunakanlah waktu sebaik-baiknya dan jangkaulah jaringan lebih luas. Asal ada UMKM, organisasi, seminar, ikuti aja. Dan yang paling penting tuh kegagalan bukan adalah kegagalan tuh kayak bukan benar-benar gagal ya Pak, itu gagal tuh sebagai pelajaran aja ya Pak. Harapan Bapak ke anak muda sekarang tuh berani mencoba, kalau misalnya berusaha untuk mengikuti kayak seminar, organisasi biar menambah relasi ya Pak. Nah ini terus Pak, ada nggak sih Pak impian jangka panjang Bapak untuk kedepannya?
impian buat saya sendiri ya. Iya. Impian jangka panjang ini kan dari menteri itu kan membuat keputusan untuk P3K tidak bisa menyesuaikan jasa sekolahnya kan. Jadi harapan saya itu setelah saya lulus ini, jadi jasa yang saya dapatkan ini bisalah menyesuaikan kesetaraan. Menyesuaikan kesetaraannya Pak. Nah nih Pak, terus satu kata yang menggambarkan perjalanan kuliah sambil kerja. Satu kata. Iya boleh. Boleh lebih juga boleh Pak. Lebih juga boleh. Satu kata kerja. Perjalanan kuliah sambil kerja. Itu satu kata kalau lebih boleh. Boleh. Atau cerita. Boleh. Oke. Jadi awal sebelum kuliah, saya itu sebagai cleaning service di ekonomi ini. Jadi seiring jalannya waktu, ada salah satu satpam itu tidak masuk dari bulan 6 tadi. Jadi saya habis cleaning service, dari pimpinan menugaskan saya itu menjaga kampus untuk melihat-lihat kondisi kampus gimana, untuk menghandle lah. Iya. Jalannya waktu lagi teman ini malah nggak masuk. Ujung saya terus menjaga kampus juga. Seketika waktu bulan 10-an lah kan, tahun 2014, itu pimpinan menawarkan untuk membuat surat lamaran Jadi satpam. Menjadi satpam. Cuman saya agak menolak sih. Cuman lebih ke ini, kurang percaya diri. Jadi saya bilang ke pimpinan saya ini cuma tamatan SMP Bu, bilang ya kan. Jadi saya mungkin nggak bisa kali. Tapi pimpinan tetap percaya. Buat aja lamaran, dia bilang kan. Iya. Buat aja lamaran. Tapi nggak usah pakai kata melamar jadi satpam, menjadi juru parkir. Jadi saya carilah kertas folio, terus map, saya tulislah rangkaian kata dengan tulis tangan lamaran kerjaan. Dan saya buat. Selanjutnya saya ketemu dengan pimpinan, saya serahkan lamaran saya. Udah lama-lama dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, belum ada juga panggilan. Saya kan mau sampah tuh. Iya. Jadi setiap ada map saya cek, ada nggak lamaran saya ini dibuang atau apa kan? Cek lagi, setiap hari saya cek, apa sih ada map dibuang tuh? Wah ini nggak mungkin diterima nih, bilang dia kan. Nggak mungkin. Tapi saya berdoa aja, berharap bisa menjadi warga di ekonomi inilah. Setelah udah bulan tahun memasuki 2015 akhir tahun, rupanya saya dipanggil di pimpinan, memberikan SK kan. Alhamdulillah saya diterima di ekonomi, tapi sebagai juru parkir kan. Tapi tugas itu kayak satpam. Jadi satpam. Seiring jalannya tahun waktu, itu loh, apa namanya itu? Jadi Sabtu Minggu saya bekerja terus ya. Itu kan dibayarkan lemburan. Jadi perubahan dari ekonomi 2017 nggak salah EPB itu. Jadi semenjak ada EPB itu, jadi tidak bisa dibayarkan lemburan.
tadi tidak ada lemburan, bisa dibayarkan tapi ubah lagi menjadi Sapam atau tenaga keamanan SK-nya. Diganti ya Pak, jadi Diganti. Akhirnya saya memutuskan ngambil paket C. pakai C. Paket C mengikuti program latihan Sapam, akhirnya berubah lah itu SK. Jadi karena Bapak yakin. Yakin. Berubah SK lagi. SK berubah, terus tahun ke tahun lagi. Ini baru kemarin 2024 ada lowongan pendaftaran P3K. Itu dari pimpinan memberitahu buat daftar akun. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, prosesnya kita jalani sesuai prosedur. Administrasi lulus, terus mengikuti kompetensi juga lulus, dan sekarang tinggal menunggu pelantikan aja. Pelantikannya Masya Allah, mudah-mudahan dilancarkan ya Pak. Nah jadi setelah Bapak cerita ini pengalaman Bapak, jadi kita tuh sebelumnya kan Bapak sebelum jadi Sapam ini jadi kayak cleaning service. Bapak membackup pekerjaan teman Bapak yang nggak datang, Bapak mengerjakannya dengan sepenuh hati, ikhlas. Alhamdulillahnya dipercaya sama atasan, terus diarahkan buat ngelamar jadi juru parkir, dan sampai sekarang Bapak menjadi pegawai pekerja Sapam tetap ya Pak. Masya Allah, alhamdulillah perjalanan Bapak nih sangat banyak ceritanya ya Pak, pastinya Pak, ada kayak susah, senang, sedihnya. Masya Allah banget. Sekarang jadi Bapak sedang menunggu dilantik ya Pak. Masya Allah. Kan udah jadi Sapam sih. Di SK itu peradministrasi perkantoran. Masya Allah, alhamdulillah. Setiap tahun nih Bapak nih kayak ada aja peningkatannya, karena Bapak tuh berdoa sama dukungan dari orang tuanya pasti ya Pak, dari keluarganya. Nah jadi Sobat TGAL, inilah cerita singkat dari perjalanan Bapak dari kerja sambil kuliah. Sangat-sangat banyak perjalanan dan bisa kita ambil positifnya. Nah Pak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kami nih Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.